Terus ada lagi. Lagi sambung. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini nih yang paling asik saya suka. Sebab sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Jadi gini, Abraham itu secara manusia udah habis pengharapannya. Kamu uang nggak ada. Abraham masa lihat istrinya, mana mungkin? Ya kan? Kalau kita lihat kenyataan banyak yang nggak mungkin. Istrinya udah tua, haidnya sudah mati, sudah menopause, nggak bisa punya anak. Sedangkan yang normal aja belum tentu bisa punya anak. Ini jelas-jelas. Bahkan Alkitab berkata Abraham itu udah mati kutuk, udah impoten. Ini nggak ada cerita lagi. Secara ilmu medis, secara ilmu apapun dia pasti nggak punya dasar lagi untuk berharap bisa. Ya orang akan bilang Abraham udahlah, kau namamu janganlah kau ganti udahlah. Jadi nggak tahu nggak yang saya lakukan dia? Saya tarik nafas, buang nafas, saya hirup nafas dalam nama Yesus, jantung saya sehat, jantung saya normal, paru-paru saya normal, semua organ tubuh saya, dan itu kamu bisa lakukan. Seperti kayaknya nggak mungkin, tapi ya saya cuma mempercayai Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Nah, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan apa katanya? Percaya kepada apa? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, jadi Abraham tetap percaya, walaupun nggak ada dasar, tapi dia percaya aja. Dia alihkan pandangannya, kekuatannya, pikirannya kepada Tuhan, kepada firman. Terus menurut yang telah difirmankannya, ya, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Nah, jadi dia nggak peduli dengan situasi yang nyata, dia hanya peduli dengan Tuhan dan firman. Bukankah firman Tuhan berkata begini, mintalah. Kamu tinggal bilang, Tuhan, firman-Mu yang bilang. Tapi pikiran kamu, suara di pikiran kamu, di hati kamu kan berkata, kamu sakit loh. Jadi kamu bilang, ya benar saya sakit, tapi firman Tuhan berkata mintalah. Firman Tuhan berkata carilah. Firman Tuhan berkata ketuklah. Firman Tuhan berkata oleh bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang akhirnya terjadi mungkin. Ini yang kita harapkan. Kita ada gini, uang sebanyak apapun juga habis dan nggak bisa terjadi. Tapi kalau kamu punya percaya iman itu bisa menyentuh Tuhan, sehingga Tuhan bisa membuat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang sakit jadi sehat. Itulah harapan kenapa teman-teman satu komsel mamamu ini, harapan anak-anak yuk semua, kamu dilepas dengan doa, iman dan percaya. Amin. Nanti kamu akan digoda terus oleh iblis. Udahlah, nggak usah mimpi lah. Udahlah, umurmu nggak panjang. Sudahlah. Karena saya pun sudah lihat, saya cerita yang di depan mata saya yang saya layani ya. Sebutkan namanya si Andreas. Andreas marga apa dia? Yang di Lampung, jemaat kita. Lumbanggal. Kita lihat Lumbanggal, Bertagal. Lumbanggal. Nah, jadi orangnya masih hidup nih sekarang. Dokter yang periksa dia udah mati, dia malah hidup. Menurut dokter dia kena kanker darah, leukemia. Ya? Dari Jepang lebih maju kesehatannya daripada Indonesia. Karena Jepang negara maju. Dia dipulangkan karena sudah stadium 3 menjelang 4. Kurus, ngemo aja, pokoknya duit nggak ada. Waktu itu saya ingat, saya besukin dia datang saya ke Pinek. Kalau kamu masih sehat, kalau dia sih, kalau kasat mata saya juga nggak percaya dia bisa hidup sampai hari ini. Saya nggak percaya. Kamu dibandingkan dia, ya saya lebih lihat kamu kemungkinannya lebih besar daripada dia. Jadi saya nggak punya harapan kemungkinan melihat dia hidup.
apalagi kanker darah. Tapi waktu itu saya ajarin yang sama seperti yang saya ajarin sama kamu. Amsal 4 berkata begini. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Enggak. Amsal 4. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, dari telingamu. Kalungkanlah itu di lehermu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman ini harus kamu baca, kamu katakan, kamu baca, kamu katakan supaya telinga kamu dengar, mata kamu lihat, arahnya ke situ terus. Dia kan masih di lahiriah kita nih, di tubuh. Dia harus masuk ke jiwa. Setelah masuk di jiwa, pikiran, perasaan kita, dia harus tembus sampai ke dalam. Buktinya dia tembus ke dalam, firman itu jadi hidup, bukan kata-kata lagi. Itulah yang menjadi kehidupan bagi yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dia percaya, akhirnya muncullah imannya. Dia kemo, jalanin. Ingat ya, dia ditolak dari Jepang. Di sini kan orang tua nggak mungkin biarkan dia seperti itu kan. Bawalah ke sini, nggak ada usaha. Dalam prosesnya, aku ingat juga gini ya. Satu hari kita sedang bangun pembangunan gedung gereja kita di Jalan Sibolga, sekaligus kita sedang bangun radio. Waktu itu uang dia sisalah kira-kira nggak sampai 3 juta, 2 juta setengah. Tapi waktu dia dengar gereja membutuhkan, itu tabungan dia untuk kemoterapi, butuh biaya besar. Tapi Tuhan bicara sama dia kasihlah uangnya itu 2 juta setengah. Dengan iman dia kasih. Tapi yang hebat, dia kan dapat juga belas kasihan orang, tolong-tolong orang. Orang kasih keluarga-keluarga tek-tekan, yang kasih 200-300. Orang tuanya ya, tapi orang tuanya punya iman bagus ya. Sudahlah kalau kamu punya iman kasih, itu uang kemo 2 juta setengah. Yang hebat tahu nggak? Besoknya waktu dia cek saldo dia, ada uang masuk dari Amerika 250 juta. Jadi itu ngeri. Makanya kamu jangan berharap kepada siapa. Kamu pandang terus. Jadi ketika kamu mau pergi ke sana, kalau kamu ketemu kawan-kawan kamu ini, itu Tuhan kasih untuk menguatkan kamu, mensupport kamu. Tapi mereka tetap manusia, mereka tetap terbatas. Akhirnya Andreas menikahlah dia dengan salah satu kaum muda tiba-tiba. Dia juga kaum muda tiba. Dia sekarang punya anak 2 atau 3 ya, di Lampung. Jadi pebisnis. Orangnya masih bisnis. Dokter yang periksa dia udah mati. Yang bilang mungkin cuma 3 lagi. Jadi kamu dapatkan iman supaya kamu bisa melihat pintu surga terbuka. Si Panglima itu bilang, sepatah kata saja Tuhan ngomong sama hamba besar. Itu yang saya pakai dengan Tuhan. Pembangunan ini lumayan cukup menekan saya. Saya berdoa, saya tahu gimana saya berdoa malam-malam, dini hari, sendirian. Sepatah kata saja. Saya mau menikahkan anak bulan 2. Pembangunan, pokoknya luar biasa tekanan itu sama saya. Tapi yang saya dengar, Tuhan hanya minta saya percaya. Nah, itulah kita diskusi, ngobrol malam ini, Kesia. Dan saya udah lihat ya banyak orang ketika saya ceritain kisahnya Abraham, mereka dapatkan iman. Mereka lihat kisah. Saya ingin lihat kamu panjang umur, sehat, dapat suami yang baik, sampai punya anak, walaupun jantung kamu kata dokter bocor, tapi Tuhan bisa pegang yang bocor itu dengan tangan Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang operasi.
Bagaimana kamu? Apakah kamu percaya sama Tuhan Yesus sanggup menghidupkan orang mati, menjadikan yang tidak akan menjadi ada? Supaya kamu bisa percaya, kamu paksa masuk firman Tuhan itu. Hanya saran, kamu bacalah kitab Amsal. Ini baca bolak-balik, baca sekalipun tidak ada dasar. Kamu ganti, itu kan Abraham. Sekalipun tidak ada dasar bagi Kesia untuk berharap. Tuhan, namun aku berharap juga kepadamu dan percaya kepadamu bahwa saya Kesia bisa mengalami mujizat. Supaya kalau kamu sembuh, kamu ingat itu kehidupan yang Tuhan berikan berharga. Yesus sudah mati di kayu salib supaya kamu sehat. Hanya kehendak setan kamu sakit. Karena penyakit bukan dari Tuhan. Penyakit itu dari setan. Yesus mati di kayu salib supaya kamu jangan sakit. Dia menderita supaya kamu jangan menjadi pertukaran dari kayu salib. Jadi kamu harus sakit. Satu hari pendeta kamu ini sakit hampir 1 tahun. Leverku bengkak dan bengkak. Napas lu gitu. Capek kali. Ini keras. Jadi kalau aku udah bosen tidur di kamar itu, aku pengen keluar minum teh manis. Selesai aku minum teh manis itu, aku butuh 10 hari untuk mengembalikan tenagaku sebelum aku keluar. Nah, dulu aku berpikir penyakit itu dari Tuhan untuk mendidik aku, mendisiplin aku. Padahal enggak. Tuhan gak pernah mendidik kita dengan sakit. Jadi apa yang saya lakukan? Satu hari saya baca satu buku kecil yang nulis Billy Joe Begerti, nama penulis. Dia bilang gini, kalau kamu ingin sembuh, kamu ingin sembuh. Makanya dikatakan, kalau kamu ingin sembuh, Tuhan itu Bapa kamu, pengen kamu sembuh. Kalau kamu ingin sembuh, lebih baik dikatakan, Tuhan ingin kamu sembuh. Waktu saya ngerti itu, bahwa penyakit bukan dari Tuhan, kurang ajar setan ini. Jadi yang bikin penyakit ini adalah kuasa gelap supaya kamu sakit. Karena itu kamu harus lawan. Dan saya mulai lawan 1 tahun saya tiap hari berkata ini. Kehendak Tuhan saya sehat. Kehendak Tuhan saya panjang umur. Karena itu Yesus mati di atas kayu salib untuk saya, supaya saya sehat, tidak mati muda, saya panjang umur. Hanya kehendak iblis saya sakit, mati muda. Kehendak Tuhan dalam nama Yesus tiap hari saya lakukan. Sampai pada satu titik kamu tahu, saya ingat betul ya peristiwanya. Waktu itu ibadah lah, waktu itu masih jalan Sibolga, masih kecil gitu. Karena itu peristiwanya 2010. Waktu itu ada seorang pendeta khotbah, dia pakai ayat itu 1 Petrus 2, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tiba-tiba ayat itu muncul. Oleh bilur Yesus saya telah sembuh. Tiba-tiba roh saya, jiwa saya itu nyatu dengan roh saya. Saya sudah sembuh, tapi tubuh saya masih lemes. Terima kasih Tuhan, saya sembuh. Itu jam 1 ya. Selesai ibadah kita ada pertemuan lagi. Waktu itu ada ucapan syukur jemaat. Jalanlah kita ke situ. Tubuh saya masih lemas, saya rasa masih keras. Saya punya ulu hati. Sore lah pulang dari situ jam 5, jam 6. Tubuh saya takluk dengan jiwa saya dan tubuh saya menyatu dengan roh saya. Oleh bilurnya saya telah sembuh. Cep, sembuh lah. Sampai hari ini saya nggak pernah kambuh lagi. Nah ini yang kita harapkan terjadi juga sama-sama. Saya hanya hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Kamu akan tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi kamu pegang firman Tuhan. Ya, jadi coba kamu hafalin beberapa ayat 1 Petrus 4 ayat 24. Terus Roma pasal 4 ini kayaknya 44 semuanya. Oke ya. 1 Petrus 4 ayat 23-24. Apa tadi? Roma 4 ayat 17, 18, 19, 20, 21. Oke, baca itu ulang-ulang. Terus
Amsal 4 ayat 20. Itu aja kamu baca. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, bukan insya Allah, pasti. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Semua terjadi karena firman. Ya, pergilah kamu, percayalah, roh kamu, jiwa kamu, tubuh kamu dijagai oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Oke, kita angkat sebuah pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kesia ikuti Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku buka hatiku, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan dan juru selamatku. Aku orang berdosa, ampuni semua dosa-dosaku. Kalau ada pikiran, ada kepahitan, perasaan-perasaan terluka, merasa sendirian, merasa kesepian, karena aku sudah ditinggalkan papaku ketika usiaku 9 bulan. Dan aku baru tahu akhirnya bahwa papaku sudah meninggal. Tuhan, semua akibat yang terjadi di dalam keluargaku, ampunilah aku Tuhan. Kalau aku merasa sendirian, kalau aku ada kepahitan, kalau aku menyalahkan Tuhan, mungkin menyalahkan papaku, menyalahkan mamaku, menyalahkan keadaanku, Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan. Ampuni aku, Tuhan. Masuklah dalam hidupku, basuhlah aku dengan darah, sucikan aku dalam nama Yesus. Hari ini aku katakan, aku jadi milik Tuhan. Aku anak-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau setia dan adil, mengampuni dosa-dosaku ketika aku mengaku. Hari ini Tuhan, dosaku diampuni. Dan aku minta, karena Engkau Bapakku, aku adalah anak-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib, mengampuni semua dosa. Di atas kayu salib itulah Engkau mengganti penyakitku, penderitaanku. Di atas kayu salib itu Engkau sudah ganti semua. Aku sehat, aku pulih, aku sembuh oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus, jantungku yang tidak normal, hari ini aku katakan, oleh bilur Yesus menjadi normal. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Ketika aku pergi ke dokter, dokter hanya meneguhkan aku bahwa aku sudah sehat, aku sudah sembuh, aku panjang umur,
Aku panjang umur. Aku sehat. Aku akan mengikuti Tuhan. Aku akan menggenapi rencana Tuhan. Biar hidup dan matiku memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami memberkati Kesia Tuhan yang kami dengar besok akan berangkat ke Jakarta. Kami melepaskan berkat kekuatan, kelimpahan kecukupan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sebagai orang percaya menumpangkan tangan. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nama Yesus. Dengan nama-Mu kami akan mengusir setan-setan. Kami menumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit sembuh. Kami sebagai orang percaya tumpangkan tangan kami. Dan spesial yang sakit menjadi sembuh oleh karena Tuhan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes, amin. Amin. Jadilah Terpujilah Tuhan. Biar hidup Kesia menjadi kesaksian. Banyak orang bisa mengenal Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kamu ya nak. Demikian Tuhan kasih kehidupan sama kamu. Kamu beri hidup kamu. Kamu tidak harus jadi pendeta. Kamu jadi pendeta. Ya, besok ke Senin. Oh, kapan nih? Hah? Kapan rencana ke Jakarta? Hari Senin. Oh, Senin. Besok kamu ibadah berapa besok? Dari Komsel. Baca pun. Kamu diberkati pas oleh Tuhan. Wah, gimana Pak Rudi?